Mereka gagal melalui tempat Hellroot. Kembali ke Tang San dan Hulina yang sedang menghadapi kelelawar yang menghalangi jalan mereka. Belum selesai dengan kelelawar itu, tiba-tiba muncullah seekor monster kelelawar dengan ukuran yang sangat besar dan berkepala 3. Tidak punya pilihan lain, mereka harus mengalahkannya untuk bisa melanjutkan perjalanan. 妖冶， 路就没了，赶紧往前！呀，哎！ 天锤！呀！谢谢。 Seakan tidak bisa terkalahkan, monster kelelawar itu bisa terus beregenerasi setelah dibunuh oleh Tang San. Tidak menyerah begitu saja, Tang San dan Hulina terus menyerangnya sambil mencari titik kelemahannya. Setelah menyerangnya beberapa kali, kini Tang San berhasil menemukan kelemahannya. Dan akhirnya monster itu dapat dikalahkan dengan cara menghancurkan ketiga kepalanya sekaligus. 我知道了。紫极神光！果然只有同时击倒3个头。 打断他的再生能力，而这也正是他的要害所在。 Kemudian mereka memutuskan beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga mereka. Dikarenakan dalam Hellroot ini ada 3 level dan setiap level akan semakin sulit untuk dilewati. Belum sempat memulihkan tenaga, mereka mulai menyadari bahwa ada monster lain yang muncul dan mengincar mereka. Tang San pun segera bergegas mengajak Hulina untuk pergi melanjutkan perjalanan. Tetapi sayangnya kondisi Hulina yang sudah dehidrasi dan kehabisan tenaga membuat Tang San harus kembali memimpin perjalanan dan melindungi Hulina yang ada di belakangnya. Musuh mereka kali ini adalah ular raksasa yang jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan level sebelumnya. Di sini Hulina mencoba untuk menyerangnya secara langsung, tetapi kulitnya yang keras membuat hal itu tidak berhasil. 魂骨技能，妖冶，没法穿透。不行，他身上那层硫火宛如护。 Di sisi lain, Tang San menyerang ular itu menggunakan teknik 80 ayunan palunya yang dipelajarinya pada saat berlatih dengan ayahnya. 我来拖住他，你伺机攻击。44、40、42、43、小心！ 有破绽！还剩下7个。趁着他失去防御，一起破坏掉。
Kemudian sejenak kita beralih ke Istana Wuhun, di mana di sana ada Bibi Dong yang mendapat laporan bahwa kedua muridnya, yaitu Si Ye dan Yan, sudah kembali dari Dead Canyon, semenjak latihannya 2 tahun yang lalu. Dan kini mereka sudah mencapai level 60. Bibi Dong kemudian menyuruh 2 masternya itu untuk pergi ke Slaughter City untuk menjemput Hulina. Kembali lagi ke Hill Road, di mana di sana ada Tang San dan Hulina yang masih berjuang mati-matian untuk melawan ular raksasa itu. Titik fokus mereka kali ini adalah untuk menyerang 9 titik yang ada pada punggung ular tersebut, yang mana mereka yakini bahwa itu merupakan titik kelemahannya. Saat titik yang mereka serang itu hanya tersisa 3 lagi, tiba-tiba ular itu mengeluarkan sebuah bola yang merupakan sebuah pemadatan dari roh untuk menciptakan sebuah ledakan yang akan membunuh mereka semua, termasuk ular itu sendiri. Setelah berhasil mengalahkannya, Tang San mendapatkan sebuah bola Neiden yang bisa digunakan untuk mengendalikan dan menyembuhkan semua jenis bisa ular. Karena jalur yang mereka pijaki akan segera runtuh, Tang San bergegas membawa Hulina untuk pergi dari sana. Namun, secara tiba-tiba Hulina mulai dikuasai oleh aura membunuhnya, yang kemudian hal itu malah membuatnya menjadi menyerang Tang San yang padahal ingin menyelamatkannya. Di sini Tang San mulai sadar bahwa yang tersulit di Hell Road bukanlah monster-monster yang ada di dalamnya, tetapi bagaimana ia bisa mengatasi jiwa iblis yang ada di dalamnya yang membuatnya saling membunuh satu sama lain. Kini demi menyelamatkannya, ia terpaksa harus membuat Hulina pingsan agar bisa membawanya pergi dari tempat itu. Kemudian setelah berada di tempat yang aman, Tang San memperhatikan permukaan bawah yang ternyata itu adalah Helldew, yaitu minuman yang membuat semua orang memiliki hasrat yang kuat untuk pergi ke tempat Hell Road, yang pada kenyataannya mereka hanya akan mati di tempat itu dan rohnya akan diserap. Melihat ada sebuah cahaya yang kemungkinan itu adalah jalan keluar, Tang San segera membawa Hulina menuju ke cahaya itu. Namun ternyata tidak ada jalan untuk menuju ke sana, dikarenakan jalur yang menuju ke sana sudah hancur dan terputus. Kemudian Tang San menggunakan kekuatan tulang rohnya untuk melihat apa yang ada di luar lubang itu. Yang ternyata benar seperti yang diduga oleh Tang San, itu merupakan satu-satunya jalan untuk bisa keluar. Kemudian ia mulai menganalisis cara untuk bisa keluar dari sana, yang dimana lubang itu berada 200 meter lebih darinya. Sedangkan kekuatan rumput perak yang dimilikinya hanya bisa mencapai 120 meter, sehingga ia kesulitan untuk menemukan cara bisa keluar dari sana. Namun di saat sulit seperti itu, tiba-tiba monster kelelawar yang telah dikalahkannya muncul kembali dari dalam Hell Road. Hal itu menyebabkannya benar-benar berada dalam kondisi yang sangat sulit. Dengan kemampuan analisisnya, Tang San kemudian mengkombinasikan tulang roh laba-laba dan senjata rahasia yang dimilikinya untuk bisa keluar dari sana. Meskipun itu tidak mudah, dikarenakan Hulina yang menambah berat badannya untuk melompat menuju lubang keluar.
Setelah berhasil keluar dari Hell Road, secara otomatis Tangsan menjalani tahap pemadatan aura membunuh untuk bisa mendapatkan gelar Dewa Kematian. Kini Tangsan telah sepenuhnya bisa menggunakan aura membunuhnya yang dimilikinya. Kemudian terlihat ia yang terbangun dari pingsannya dengan luka bakar yang ada di sekujur tubuhnya. Kemudian datanglah Hulina yang sedang membawa buah untuk diberikan kepada Tangsan, dan juga mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dirasa sudah tidak ada urusan lagi dengannya, Tangsan pun beranjak pergi untuk meninggalkannya. Tak lama setelah itu ia bertemu dengan ayahnya yang sedang menunggu kedatangannya. Di tempat Hulina, terlihat ia yang mulai memiliki perasaan terhadap Tang Yin. Tanpa ia ketahui bahwa sosok Tang Yin yang ia sukai tidak lain adalah Tangsan, yaitu orang yang mengalahkannya dalam turnamen sekaligus rival terberatnya. Kemudian tidak lama setelah itu, muncullah dua master yang diutus Bibi Dong untuk menjemputnya. Kemudian kita beralih kepada Tangsan dan ayahnya yang sedang berada di suatu kota dan sedang menuju ke Moon Pavilion untuk menemui seseorang. Di perjalanan, Tangsan menanyakan tentang janji ayahnya untuk menceritakan semua masa lalunya kepadanya. Namun hal itu ditolak oleh ayahnya dikarenakan Tangsan yang masih belum memenuhi standar yang diberikan kepadanya. Kemudian sampailah mereka di Moon Pavilion, yaitu tempat untuk memberikan pendidikan etikat, musik, dan ilmu lainnya kepada para bangsawan. Mereka sempat dilarang masuk ke dalam tempat itu, dikarenakan pakaian mereka yang lusut membuat penjaga ragu untuk mengizinkan mereka masuk ke dalam Moon Pavilion. Tangsan yang masih belum bisa mengendalikan emosi yang dimilikinya, mulai terpancing dengan sikap mereka terhadapnya, yang kemudian hal itu membuat aura membunuhnya keluar dan tak terkendali, dan pertarungannya dengan kepala penjaga di sana pun tidak dapat dihindari. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mendengarkan suara alunan musik yang dipadukan dengan domain yang dimilikinya, sehingga itu bisa meredakan efek dari aura membunuh yang dimiliki oleh Tangsan. Tak lama setelah itu muncullah seorang wanita, yang ternyata wanita ini adalah Master Yu, yaitu seorang guru dari Moon Pavilion tersebut. Setelah mengetahui bahwa yang datang adalah Tang Hao, dia langsung memeluknya dengan penuh rasa haru. Seakan kedatangannya memang sudah ditunggu sejak lama. Yang ternyata dia adalah bibi dari Tangsan, dan juga tidak lain adalah adik dari Tang Hao. Mereka semua kemudian masuk ke dalam istana untuk bicara lebih lanjut. Di sana Tang Hao dan adiknya Yu Hui sedikit berbincang mengenai masa lalunya. Kemudian ayah Tangsan memintanya untuk memberi Tangsan pendidikan selama 1 tahun di Moon Pavilion. Lalu ia memberitahu kepada Tangsan bahwa hal yang menakutkan bukanlah musuh yang sangat kuat, tetapi adalah hati yang sudah rusak. Lalu ayah Tangsan pun pergi meninggalkannya untuk belajar di sana. Kemudian Master Yu memberitahu Tangsan mengenai apa yang akan ia pelajari di Moon Pavilion, yaitu untuk mempelajari etikat bangsawan, musik, dan ilmu-ilmu lainnya. Tangsan tentu saja mulai bingung mengapa ayahnya menyuruhnya untuk belajar hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pertarungan. Yang kemudian hal itu dijelaskan oleh bibinya, yaitu Master Yu, bahwa menjadi kuat saja itu tidaklah cukup.
Diperlukan juga ilmu, etika, dan cara bersosialisasi untuk bisa melindungi diri tanpa mengandalkan kekuatan. Malam harinya, Tang San sedikit ragu dengan dirinya yang sudah terlalu lama hanya belajar cara bertarung, apakah bisa mempelajari etikat seorang bangsawan. Kemudian Master Yu datang menghampirinya dan meyakinkan kepada Tang San bahwa ia pasti bisa melakukannya. Karena bisa mendapatkan domain Dewa Kematian dalam usia muda saja, itu sudah merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Tetapi jika tidak bisa menguasainya, itu semua akan menjadi sia-sia. Kemudian Master Yu menunjukkan domain yang dimilikinya, yaitu domain lingkaran bangsawan yang telah berhasil ia kontrol sepenuhnya, menggunakan kekuatan roh level 9 yang dimilikinya. BTW, untuk yang tidak tahu apa itu domain adalah suatu kekuatan yang bisa mengendalikan lawannya yang berada dalam jangkauan lingkaran yang berpusat kepada penggunanya. Seperti yang dilakukan Tang San saat melawan kelelawar yang ada di dalam Hell Road. Kembali ke cerita, di sini Tang San mulai mengerti jika dengan belajar etika dan musik, itu akan membantunya untuk bisa mengendalikan emosi dan aura membunuh yang dimilikinya. Kemudian Master Yu menyuruhnya untuk istirahat lebih cepat, karena belajar dengan bangsawan besok pagi pasti akan sangat merepotkan. Keesokan harinya, terlihat semua pelajar bangsawan yang sudah siap memulai pelajaran musik. Kemudian Master Yu datang bersama dengan Tang San dan mulai memperkenalkannya kepada semua murid-murid lainnya. Kemudian pelajaran pun dimulai dengan Master Yu yang mencontohkan irama musik yang kemudian diikuti oleh semua murid-murid lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, Tang San yang tidak pernah main musik sangat kesulitan untuk memainkannya, yang kemudian hal itu membuatnya ditertawakan semua murid-murid lainnya. Tang San yang marah mulai tidak terkendali dan mengeluarkan aura membunuhnya. Malam harinya, ia mulai banyak belajar karena tidak ingin kalah dari yang lainnya. Begitupun hari-hari berikutnya, ia semakin semangat dan bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya.